فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalil yang berikutnya. Masih bab tentang apa, Satria? Tentang apa babnya? Tentang apa sebenarnya? Rasa takut dari kesyirikan. Nah, apa hukumnya takut dari kesyirikan? Wajib. Nah, orang yang nggak takut dari sesuatu, maka dia akan melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak punya rasa takut. Tapi kalau punya rasa takut, dia akan berhati-hati darinya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi kitab Tauhid. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Atas kalian maksudnya atas siapa? Para sahabat. Kalau ini dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yang kita tahu bagaimana bagusnya keimanan mereka, bagaimana tauhidnya mereka, maka tentunya Rasulullah lebih mengkhawatirkan ini kepada diri kita, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat. Sahabat saja masih ditakutkan oleh Rasul dari perkara syirik asghar, apalagi kita. Paham maksudnya ya? Dalilnya jelas ya, menunjukkan takut dari rasa kesyirikan, menunjukkan rasa takut dari kesyirikan, walaupun syiriknya syirik asghar. Nah, fasu'ila anhu, maka beliau ditanya tentangnya. Geser sini ya, Satri, biar bisa melihat kitabnya. Nah, fasu'ila anhu, mejanya majuin sedikit biar bisa lebih dekat. Bukan. Kalau gitu sama-sama nggak ketemu mejanya. Maju sedikit, geser. Nah, ya, geser lagi biar bisa masuk gini mejanya, kakinya itu. Lagi di depannya. Kan jadi dekat. Nah, mejanya nyamping, kakinya lebar. Fasu'ila anhu, maka beliau ditanya tentangnya. Apa itu syirik asghar? Yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa para sahabat. Faqala, maka beliau berkata, ar-riya. Syirik asghar itu adalah riya. Saya baca penjelasannya, lupa terus, belum terbiasa. Kalau penjelasan kata-katanya maunya langsung tadi. Ya. Jadi enggak dua kali kita jelaskan. Asyarh, penjelasannya. Wa fil hadis, di dalam hadis ini. Di dalam hadis. Ai al-hadis alladzi rawahul Imam Ahmad. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa Tabrani wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Akhwafu ma akhafu alaikum, maknanya adalah asyaddu khaufan. Akhafuhu alaikum, ketakutan yang paling aku takutkan atas kalian. Jadi dibandingkan perkara-perkara yang lain, ini yang paling ditakutkan oleh Rasul menimpa para sahabat. Yaitu ar-riya. Apa itu riya? Perhatikan definisi dari riya. Izharul ibadati, menampakkan ibadah.
liqasdi ru'yatin nasi laha, dengan tujuan agar orang melihatnya. Jadi pelakunya menampakkan ibadahnya agar orang lain melihat apanya? Ibadah dia. Gitu. Paham? Dia tampakkan ibadahnya supaya orang lain melihat ibadah. Kalau menampakkan ibadah bukan karena ingin dilihat oleh manusia, ya nggak apa-apa. Bahkan terkadang wajib menampakkan ibadah. Iya kan? Seperti sholat berjamaah. Wajib ditampakkan? Ya wajib. Namanya sholat berjamaah, gimana nyembunyikannya? Kalau sholat sunnah bisa lah di rumah. Iya kan? Tapi kan tujuannya kita menampakkan sholat kita bukan supaya orang lain melihat. Ya kalau ada yang seperti itu ya salah niatnya. Tapi kita menampakkan ibadah sholat berjamaah kita itu bukan supaya tujuannya orang melihat. Tapi karena memang dilakukan di tempat yang dilihat oleh orang, di masjid. Ya di masjid ya orang semua akan melihat. Tapi bukan merupakan tujuannya. Paham bedanya? Nah yang ria itu dia sengaja nampakkan supaya orang lain apa? Melihat. Gitu. Sedekah. Bisa sembunyi-sembunyi? Bisa. Tapi dia nampakkan supaya orang lain tahu. Wah, ini aku sedekah. Baru dikatakan apa? Ria. Kalau tujuannya supaya orang lain apa? Ngelihat. Dan kemudian fayahmadunahu alaiha. Untuk kemudian mereka memujinya atas ibadah tersebut. Tapi kalau tujuannya bukan supaya mereka memuji, maka tidak mengapa saya tampakkan sedekah saya. Nih, tengok ini saya sedekah ya. Dia tampakkan supaya yang orang kaya-kaya itu apa? Sadar. Ada orang miskin nggak hartanya nggak seberapa saja sedekah. Nah, dia yang hartanya banyak kok malah nggak sedekah. Tujuannya itu supaya orang lain ngikut. Boleh? Ini nggak ria. Jadi perhatikan poin-poinnya ria itu. Tandai, garis bawahi. Kapan baru dikatakan ria? Yang pertama izhar. Dia menampakkan, matikan tolong Abdullah. Yang pertama izhar. Dia menampakkan apanya? Ibadahnya. Udah. Yang kedua, tujuannya. Apa yang disuruh? Suruh ngapain? Nah ini aja tahu disuruh ngapain. Masa ini yang langsung disuruh nggak ngerti. Dan Akbar itu nyamping gitu. Kirain nggak tahu, wajar. Ini sama, gimana papan tulis disuruh matikan kipas angin. Udah makan belum? Udah sarapan belum? Udah. Pakai apa? Donat. Bagi-bagilah kami juga. Sudah? Jadi dia menampakkan, kemudian tujuannya adalah agar orang lain melihat, satu tujuannya itu. Dan harus ada tujuan yang kedua ini juga. Tujuannya setelah dilihat, orang lain apa? Muji. Gitu. Tapi kalau dia menampakkan, tujuannya supaya orang lain ngelihat. Tapi bukan supaya mereka muji. Tapi supaya mereka nyontoh. Ini nggak dikatakan ria. Walaupun tujuannya supaya dilihat oleh orang. Rasul sholat. Supaya para sahabat belajar tata cara sholat. Ria namanya. Mana yang nggak terpenuhi? Yang terakhir. Rasul menampakkan sholatnya bukan supaya para sahabat apa ini? Memuji beliau. Beliau tampakkan ibadahnya supaya para sahabat ngelihat. Iya. Tapi nggak ada yang terakhir. Yang ketiganya nggak ada. Apa itu? Pujian dari siapa? Itu nggak diharapkan oleh Rasul. Maka Rasul nggak dikatakan apa? Ria. Jadi harus berapa unsur? 3. Dia menampakkan supaya orang lain melihat, kemudian supaya orang lain apa? Supaya orang lain memuji. Udah. Kalau 3-tiganya ada, baru dikatakan apa? Ria. Paham ya? Nah, jadi nggak semua yang menampakkan ibadahnya langsung kamu katakan apa? Ria. Nah. Itu maknanya ria. Al-ma'nal ijmali lil hadis,
makna secara umum untuk hadis ini adalah likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam, karena sempurnanya rasa kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatihi bi ummatihi, dan karena rahmatnya beliau kepada umatnya, wa nushihi lahum, dan karena ketulusan, nus maknanya ketulusan, karena ketulusan beliau kepada umatnya, bihaitsu, dari sisi, punya kalian tadi gitu juga awalnya, likamali gitu. Iya, ada lamnya, pakai lam. Bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi. Dari sisi beliau tidak meninggalkan satu kebaikan pun, melainkan beliau akan menunjukkan kebaikan itu kepada kita. Wala syarran illa hazzarahum minhu. Tidak pula kejelekan, melainkan beliau pasti akan mengingatkan umatnya darinya. Saking sayangnya lah siapa ini? Rasul. Nggak akan beliau tinggalkan satu kebaikan pun yang beliau tahu untuk beliau sampaikan kepada kita supaya kita dapat kebaikan itu. Tidak pula kejelekan yang beliau tahu, kemudian beliau pasti akan mengingatkan kejelekan itu kepada kita supaya kita selamat dari kejelekan tersebut. Saking apanya Rasul ini? Sayangnya Rasul kepada umatnya. Wa minasyarril ladzi hadzara minhu, dan termasuk dari kejelekan yang beliau peringatkan darinya adalah az-zuhuru bimazharil ibadah, penampakan dengan penampakan ibadah, liqasdi tahsili sana'in nas, untuk mendapatkan pujian manusia. Menampakkan ibadah untuk mendapatkan pujian manusia, itu namanya riya. Kalau berupa penampakan namanya riya. Kalau berupa pendengaran namanya sum'ah. Ngajinya dibagus-baguskan. Tadi ngajinya biasa aja. Gitu tengoknya ada orang yang dia inginkan pujian darinya, langsung ngajinya dibagus-baguskan. Bismillah. Tadinya bismillahirrahmanirrahim. Gitu-gitu aja. Gitu ada orang yang dia harapkan kebaikannya, entah banyak duitnya, atau yang lainnya, langsung ngajinya dibangun supaya dengar itu bapak itu, jadi kasihnya duit karena ngajinya bagus. A'udzubillah, semuanya lepas, fasihnya luar biasa. Itu namanya apa? Sum'ah. Ya. Ingin ibadahnya didengar oleh siapa? Orang lain, kemudian orang lain itu memuji. Kalau penampakan namanya riya. Kalau pendengaran namanya sum'ah. Hukumnya sama? Sama. Nah. Atau ibadah yang tersembunyi. Tadi malam sholatnya. Tadi malam sholatnya panjang. Nggak pernah-pernahnya sholat tahajud 11 rakaat, 11 rakaat. Udah tersembunyi, nggak ada yang tahu tadi malam. Pagi-paginya apa? Tadi malam aku nggak bisa tidur. Mau ngapain aku sholat? Aku jadinya 11 rakaat. Tadi, ini apa namanya? Diperdengarkan. Ini namanya apa? Kan nggak dinampakkan. Tadi malam udah selesai ibadahnya, nggak ada yang nampak. Namanya orang semua lagi apa? Tidur. Tapi pagi-paginya dia ceritakan supaya orang lain apa ini? Tahu. Supaya orang lain setelah tahu dipuji. Nama hukumnya sama? Sama. Nah, namanya sum'ah. Li'annahu syirkun fil ibadah. Karena ini adalah kesyirikan dalam ibadah. Menampakkan ibadah demi mendapatkan pujian manusia, itu namanya syirik dalam ibadah. Wa huwa wa in kana syirkan asghar. Dan perbuatan itu walaupun dikatakan syirik asghar, fa khataruhu azim. Jangan tertipu dengan kalimat asghar. Walaupun namanya syirik asghar, khataruhu azim, bahayanya besar. Lebih besar daripada bahaya maksiat yang lain. Lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Syirik asghar itu bahayanya lebih besar daripada membunuh. Lebih besar daripada berzina. Lebih besar daripada mencuri. Walaupun syiriknya disebut syirik apa? Asghar. Jangan tertipu dengan kalimat asghar.
asgor gitu, tetap lebih besar daripada dosa besar yang lain. Paham ya? Nah, li'annahu yuhbitul amal alladzi qaranahu, karena dia akan menghapuskan amalan yang mengiringinya. Amalan yang dia iringi yang ada riyaknya akan terhapus. Salat riya terhapus pahala salatnya. Ngaji sum'ah atau riya supaya kelihatan orang ngaji, maka terhapus amal. Sedekah karena riya, maka sedekahnya apa? Terhapus. Nah. Walamma kanatin nufus majbulatun atau majbulatan ala mahabbatir riasah, dan tatkala jiwa itu terdorong secara naluri, itu namanya majbulah, terdorong secara naluri memang ya, jiwa itu ala mahabbatir riasah, untuk mencintai kepemimpinan, selalu suka jiwa itu untuk jadi yang paling depan. Iya kan? Mau yang paling hebat. Kan sifat dasar manusia jiwanya itu. Wataknya kita itu. Selalu mau jadi yang paling depan. Paling sok-sokannya kita ini. Wal manzilah, dan cinta dengan kedudukan. Fi qulubil khalqi, ingin dapat kedudukan di mana? Di dalam hati manusia. Pengen dianggap wah, suka dianggap paten di hatinya manusia. Iya kan? Nah. Illa man sallamallah, kecuali orang yang Allah selamatkan. Kalau nggak di Allah selamatkan, pasti setiap dari kita ingin menjadi yang paling hebat di dalam hatinya siapa? Orang lain. Iya kan? Iya. Karena hadza akhwaf ma yukhafu ala salihin, maka ini menjadi perkara yang paling ditakutkan atas orang-orang soleh. Jadi penyakitnya orang-orang soleh itu bukan karena khawatir dia bikin maksiat, khawatir nanti dia berzina, khawatir dia minum tua, bukan. Yang paling dikhawatirkan dari orang-orang soleh itu adalah apa? Riya. Karena dia punya sesuatu untuk diriyakan. Iya kan? Beda sama pelaku maksiat. Pelaku maksiat apa yang mau dia pamerkan? Minum tuanya, membunuhnya, berzinanya. Tadi malam aku main mau tiga perempuan, aku bayar semuanya. Nah, bisa dibanggakan. Iya kan? Suatu hal yang memalukan. Gitu. Beda sama orang soleh. Orang soleh banyak apanya? Ibadahnya. Makanya yang paling dikhawatirkan atas orang soleh adalah penyakit apa? Riya. Ingin dipuji. Paham ini? Kenapa ini menjadi hal yang paling ditakutkan Rasul atas para sahabat yang merupakan a'immah. Ya, a'immatus sholihin, para pemimpinnya orang-orang soleh. Liquwatid da'i ilaihi, karena kuatnya dorongan kepadanya. Kuatnya dorongan untuk memamerkan. Karena ada memang sesuatu yang bisa dipamerkan. Dia punya ibadah. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah. Ada yang bisa dibanggakan? Ada. Bikhilafid da'i ila syirkil akbar. Beda dengan perkara yang mendorong kepada syirik akbar. Syirik akbar orang udah tahu bahayanya. Iya kan? Nyembah berhala, nyembah orang soleh. Iya kan? Terlalu jauh. Fa innahu imma ma'dum fi qulubil mu'minin al-kamilin, karena itu bisa jadi tidak ada di dalam hatinya kaum mukminin yang sempurna, wa imma dhaif. Adapun kalau ada pun dorongan ke situ lemah. Beda sama dorongan untuk syirik apa? Asghar. Orang banyak yang senang. Iya kan? Nah, di dalam hati-hati itu selalu ada sifat itu. Ingin mendapatkan pujian dari makhluk. Beda dengan syirik apa? Akbar. Jadi bukan, berarti lebih bahaya. Enggak, tetap lebih bahaya syirik akbar. Hanya saja faktor pendorongnya lebih banyak kemana? Syirik asghar. Karena cari pujian sama manusia. Dapat sesuatu yang enak. Apa itu? Kedudukan di dalam hati manusia.
Munasabatul hadis lil bab. Kaitan hadis ini dengan bab. Babnya bab apa tadi Satria? Baru ditanya tadi. Bab tentang apa ini yang sedang kita pelajari? Bab apa Lutfi tadi? Ini Lutfi. Rasa takut dari kesyirikan. Anna fihil khawfa. Sebagai isimnya anna. Anna fihil khawfa minasyirkil asghar. Bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan tentang rasa takut dari syirik asghar. Kama anna fil ayataini qablahu, sebagaimana pada dua ayat yang sebelumnya al khauf minasyirkil akbar. Pada dua ayat yang sebelumnya syiriknya syirik apa? Akbar. Doanya Nabi Ibrahim dari syirik apa itu? Akbar. Wajnubni wa bani an na'budal asnam, syirik apa? Akbar. Jadi semua syirik ditakuti. Mau syirik akbar atau syirik asghar. Iya kan? Dua-duanya menakutkan. Nah, syirik akbar bukan cuma satu amalan yang terhapus, semua amalan bahkan apa? Terhapus. Kalau syirik asghar kan paling yang terhapus cuma amalan yang mengiringinya. Sholat duha sekarang. Ria, terhapus sholat duhanya saja. Sholat yang semalamnya yang ikhlas terhapus? Enggak, sholat yang sekarang ini saja yang dia ria. Tapi kalau pas dia nyembah berhala, doa sama orang yang mati, semua amalannya akan apa? Terhapus kan? Kalau syirik asghar, ria, yang terhapus yang mana? Yang dimasukinya saja. Paham ya? Yang semalam-semalam, yang kemarin-kemarin, yang nggak ada syiriknya, yang ikhlas, tetap ada. Tetap. Tapi kalau syirik akbar, semuanya apa? Hangus. Nah. Wal babu syamilun lin nau'ain, dan bab ini mencakup kedua jenisnya. Maksudnya apa kedua jenisnya? Ali? Dan bab ini mencakup kedua jenisnya. Apa maksudnya kedua jenisnya? Syiriknya yang mana saja? Akbar dan asghar. Nah. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, syiddatul khaufi. Besarnya rasa takut. Minal khaufi, astagfirullah. Syiddatul khaufi minal wuku'i fi syirkil asghar. Besarnya rasa takut dari terjatuh dalam syirik asghar. Wadzalika min wajhain, dan itu bisa kita ketahui dari dua sisi. Dari mana hadis itu menunjukkan ketakutan terhadap syirik asghar? Yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakutkannya, ya, mengkhawatirkannya dengan dari terjatuh ke dalamnya dengan kekhawatiran yang sangat besar. Ini satu, dari sisi ketakutannya Rasul yang sangat apa ini? Besar. Yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fis shalihin al kamilin. Dari sisi objeknya. Kalau tadi dari sisi subjeknya. Pelaku yang takut, siapa ini? Rasul. Rasul menakutkan hal ini, iya, dengan ketakutan yang sangat besar. Yang kedua, yang diajak bicara, siapa ini? Para sahabat. Bahwasanya Rasul mengkhawatirkan hal tersebut terjadi pada orang-orang soleh yang sempurna, yaitu para sahabat. Faman dunahum min babin aula, maka yang selain mereka lebih-lebih pantas lagi untuk ditakutkan menimpa dirinya. Jadi dari dua sisi yang menunjukkan ketakutan dari syirik ini. Yaitu pertama dari sisi Rasulnya. Rasul sangat mengkhawatirkan hal ini. Akhwafu ma'akhafu. Dari sisi ketakutannya Rasul. Yang kedua dari sisi Rasul mengkhawatirkan itu kepada para sahabat yang imannya apa ini? Sempurna. Al-kamilin. Para sahabat. Maka kita-kita ini yang gak ada apa-apanya dibandingkan sahabat, lebih mengkhawatirkan lagi sebenarnya. Mafhum ya? Gitu. Yang kedua, Ali. Baca Ali.
sallallahu alaihi wasallam. Bisa lah wasyiddatu hirsihi. Nah, artikan. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Besarnya syiddatu syafaqatihi ala ummatihi, besarnya rasa sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Besarnya semangat beliau, semangatnya kayak kawanmu aja. Iya, dan besarnya semangat beliau atas hidayahnya mereka. Iya. Iya, dan besarnya ketulusan beliau kepada mereka. Yang ketiga, Iqbal. Baroh. Nah. Dah, artikan dulu. Anna syirka yang qasimu ila akbara wa asghara. Fal akbaru huwa an yusawwiya ghairallahi billahi fima huwa min khasaisillah. Nah. Yang qasim. Iya. Akbar, langsung saja istilahkan saja. Karena nanti akan disebutkan definisinya, paham ya? Kalau setelah itu akan ada pengertiannya, baca saja istilahnya, nggak usah diterjemahkan. Akbar dan asgor. Karena akbar habis itu mau diterjemah, mau diartikan. Nah, terus. Bahwasanya kesyirikan terbagi menjadi akbar dan asgor. Ini kok akbar yang ini? Ini harusnya akbar lah, ini abangannya. Ini asgor. Tapi nggak apa-apa, akbar daripada ini gitu. Iya kan maksudnya itu. Berarti pas ini lahir masih ingin nambah umiknya. Makanya ini jadi akbar, harapannya ada yang asgor. Nah, akbar ini yang paling besar harusnya. Nah, lanjut. Yang akbar adalah maksudnya menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Gitu. Terus pada apa-apa yang menjadi kekhususan Allah. Apa itu? Mencipta, memberi rezeki, nurunkan hujan. Kalau kita samakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan siapa? Allah, maka itulah syirik apa namanya? Akbar. Terus. Belum dibaca. Baca dulu. Wal asghar. Naam. Yang datang dalam dalil. Iya. Syirik asghar itu adalah, perhatikan, syirik asghar adalah apa-apa yang datang penyebutannya di dalam dalil bahwasannya dia syirik. Artinya syariat menyebutnya syirik, menamainya syirik. Tetapi dia tidak sampai tingkatan akbar. Tapi disebut apa? Syirik memang. Tapi secara maknanya dia nggak sampai akbar. Makanya disebut apa? Asghar. Wal farqu bainahuma, sekarang perhatikan, perbedaan di antara keduanya. Perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar dari 3 sisi. Yang pertama, baca Mar. Iya, yuhbitu. Ahbata yuhbitu. Masya Allah. Lah, amalah, maf'ul bih. Koronahu, ini kok ada taknya pula ini, korinatun. Artikan coba, Mar. Annal akbar yuhbitul jami al a'mal wal asghara yuhbitul amalal ladzi qaranahu. Yang tadi Anda jelaskan. Iya, bahwasanya syirik akbar menghapus semua amalan. Yang semalam-semalam pun ikut terhapus. Paham ya? Terus? Nah, adapun syirik asghar menghapus amalan yang
mengiringinya. Yang lain-lain yang ikhlas nggak terhapus, paham? Yang kedua perbedaannya akbar. Namamu paling banyak disebut di sini. Yukhlidu aja, akhlada yukhlidu. Sahibahu, mengekalkan pelakunya. Gitu. La yujibu khuluda. Artikan annal akbar, bahwasanya syirik akbar mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Sementara syirik asghar tidak mengharuskan kekal di neraka. Paham bedanya? Kalau syirik akbar kita terjatuh dalam syirik akbar waliyadzubillah, kita kekal di neraka. Adapun syirik asghar itu tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Habis dihukum ya masuk surga. Sama kayak pelaku dosa besar yang lainnya. Nah, lanjut. Yang ketiga, annal akbaro yang qulu anil millah. Bahwasanya syirik akbar mengeluarkan dari agama. Yang qulu, memindahkan. Mengeluarkan dari agama Islam. Enggak Islam lagi dia. Kafir gitu. Wal asghar la yang qulu anil millah. Sementara syirik asghar tidak mengeluarkan dari agama. Jadi ada berapa bedanya, Nan? Ada berapa bedanya syirik akbar dengan syirik asghar? Ada berapa Satria bedanya? 3. Yang pertama tadi apa? Seluruhnya, semuanya. Kalau asghar menghapuskan amalan yang mengiringinya saja. Paham? Yang kedua bedanya apa? Syirik akbar mengekalkan pelakunya dalam neraka. Syirik asghar tidak. Yang ketiga, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Udah, yang ingat itu dicatat, ya. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.